Kalau misalnya kita makannya bener-bener fokus sama asupan proteinnya, lemaknya, karbonnya, dan segala macamnya, ini bayi bisa jadi gendut. Damn! Seperti apa atau sudah sampai mana janin aku di dalam perut ini? Kapan sih sebenarnya dihitung minggu pertama sebuah janin? Dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mom Irestia. Dan terima kasih buat kalian semuanya yang udah datang ke channel YouTube aku, nontonin video aku dari awal sampai akhir ya. Jangan di skip iklannya ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, please ya klik tombol subscribe karena itu gratis ya, biar mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Karena video-video aku tuh bermanfaat semuanya. Nggak cuma ngomongin masalah traveling bareng anak, tapi juga ngebahas serba-serbi tentang kehamilan ya. Karena di video kali ini aku akan ngebahas tentang pertumbuhan janin dari minggu pertama sampai minggu ke-40. Wow ya, jadi buat kalian semuanya yang sekarang lagi hamil dan lagi harap-harap cemas seperti apa atau sudah sampai mana janin aku di dalam perut ini ya, dan kita akan melihat pertumbuhannya. Nah, sama aku akan jelasin di video ini, jangan skip, check it out. Oke ya, biar gak durasi lama, langsung aja deh ya, kita langsung ngomongin perkembangan di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung kapan sih sebenarnya dihitung minggu pertama sebuah janin, yaitu adalah dimulai ketika hari terakhir kita menstruasi ya, gitu. Hari terakhir menstruasi itu dikatakan sebagai minggu pertama sebuah janin atau seorang janin. Nah, karena di minggu kedua inilah ovulasi terjadi, di mana sel telur akan bertemu dengan sperma. Jadi pada saat kita menstruasi terakhir, disitulah sel telur kita lagi matang-matangnya, sel telur yang baru lagi matang-matangnya gitu. Dan makanya nih, biasanya orang-orang menghitung masa subur itu 1 minggu setelah mens terakhir ya. Jadi 4-7 hari setelah mens terakhir, karena di minggu kedua itulah sel telurnya benar-benar siap dilepaskan untuk bertemu dengan sel sperma dan terjadi pembuahan alias fertilisasi. Dan di proses minggu ketiga sampai keempat ya, setelah berhasil terjadi pembuahan antara sel sperma dan sel telur, maka akan menjadi embrio atau zigot. Dan tahu nggak sih kalau tiap harinya embrio berkembang dengan sangat cepat. Dia membelah dari 1 sel menjadi 2 sel, besoknya 4 sel, besoknya 8 sel, besoknya 32 sel, dan terus berkembang ya. Dalam perkembangan itu setiap harinya dia juga bergerak dengan sangat cepat menuju dinding rahim. Masuk ke minggu kelima dan keenam, akhirnya perjalanan embrio berakhir di dinding rahim dan dia akan mencari tempat yang nyaman untuk diri dia menempel dengan sempurna atau yang kita namakan dengan implantasi. Nah, ada beberapa kondisi saat embrio menempel di dinding rahim atau terjadi implantasi itu akan keluar flek ringan yang memberikan sinyal sama si ibunya ya. Biasanya fleknya itu berwarna coklat ya, bukan kemerahan tapi dia warna coklat, dan itu seperti kayak pertanda positif atau kasih sinyal kalau saya sudah berhasil mendapatkan tempat yang nyaman nih Bu ya di dinding rahimnya gitu. Nah, selama minggu ini, minggu kelima dan keenam ini, embrio ini dapat berkembang. Dia akan memproduksi lapisan dasar dari jantung dan sistem saraf pun sudah mulai terbentuk di situ gitu ya. Sel saraf sudah mulai berkembang, kemudian akan timbul gumpalan-gumpalan yang nantinya akan berbentuk tangan dan kaki. Lanjut sekarang minggu ke-7 dan minggu ke-8. Nah, di sini ya organ-organ seperti hati, ginjal, otak sudah mulai terbentuk. Masya Allah ya, Allah itu benar-benar luar biasa ya, membentuk seorang manusia itu progresnya itu benar-benar di luar nalar manusia. Pokoknya Masya Allah banget ya. Janin mengalami pertumbuhan yang sangat cepat di usia 7 dan ke-8 minggu. Nah, biasanya di sini kita mulai tes detak jantung ya. Jadi kalau misalnya kita USG di usia janin 7 atau 8 minggu, biasanya dokter akan mencari detak jantungnya karena sudah mulai terdengar gitu ya, karena disitulah jantung sudah mulai terbentuk. Kemudian meski ukurnya sangat kecil, sekitar biji kacang merah gitu ya, sekitar 1 cm, itu bentuk wajah, ternyata bentuk wajah dan bagian tubuh sudah mulai terbentuk lebih jelas. 1
cm, tapi sudah mulai terbentuk. Oke, masuk ke minggu ke-9 dan 10 gitu ya. Nah, selama minggu ini akhirnya embrio berhasil mendapatkan gelar baru, yaitu janin. Karena di minggu ini biasanya detak jantung sudah terdengar lebih jelas sehingga dia berhak mendapatkan gelar janin ini karena organ-organ terus berkembang setiap harinya dan berkembang sangat cepat dan lebih terperinci juga. Janin mulai menggerakkan lengan dan kakinya. Tapi aku mau disclaimer ya kalau ada suara-suara mikrofon di belakang aku gitu ya, karena di sini aku dekat banget sama masjid dan pagi Jumatan. Jadi kalau misalnya sudah mulai Jumatan aku mau rehat dulu tag videonya. Oke. Jadi di sini tadi sampai mana ya? Oh iya, di usia minggu 9 dan 10 sebenarnya janin itu sudah mulai menggerakkan kaki dan tangannya. Tapi biasanya memang gerakannya sangat halus sehingga ibunya belum bisa merasakan. Nah, masuk ke trimester awal terakhir ya. Jadi kalau trimester awal itu adalah minggu pertama sampai ke-12 yang ditandai dengan rasa mual, pusing gitu ya, makan apapun serba gak enak. Tenang aja, ini sudah trimester awal terakhir. Masuk ke trimester 2 nanti lebih nyaman lagi. Jadi di minggu ke-11 sampai ke-12 di sini organ-organ janin berkembang dengan sangat cepat lagi. Organ genitalnya mulai berkembang. Jadi di situ ya sebenarnya sudah mulai ditentukan nih sama Allah, kamu akan menjadi perempuan atau laki-laki. Meskipun di minggu-minggu ini kita tidak bisa melihat secara jelas ya apakah itu perempuan atau laki-laki karena masih terlalu samar kalau misalnya kita di USG gitu. Nah, ini selama trimester pertama ini kalau sudah dilewati sampai ke minggu 12, biasanya para dokter menyatakan aman kalau kita akan melakukan perjalanan keluar kota gitu ya, atau keluar negeri gitu ya. Makanya kalau misalnya trimester pertama sebisa mungkin kalau misalnya nggak penting-penting banget jangan dulu kemana-mana deh ya, takutnya terjadi apa-apa, capek dikit ngeflag gitu kan. Nah, jadi di sini di minggu ke-12 ini organ-organ otak, mata, kemudian juga hati, paru-paru, usus itu sudah mulai berkembang lebih kompleks lagi. Oke, sekarang masuk ke trimester kedua ya. Jadi di minggu 13 sampai ke 16 ini ternyata tulang-tulang dari janin itu sudah makin mulai mengeras ya. Selain dia bertumbuh lebih besar, tulang-tulangnya dia semakin mengeras dan kini janin memiliki bentuk wajah yang jauh lebih terperinci. Jadi kalau misalnya dilihat lewat USG udah mulai kelihatan tuh batang hidungnya, mulai kelihatan bibirnya, mulai kelihatan titik matanya gitu ya. Telinganya seperti apa kelihatan lebih jelas, apalagi kalau misalnya kita pakai yang 4D ya, jadi kelihatan tuh jari-jarinya itu lengkap 5 gitu ya, pokoknya yang bisa kita lihat secara lebih detail lah ya. Dan janin juga sudah mulai menggerakkan tubuhnya lebih aktif lagi, di mana di minggu-minggu ini sang ibu sudah bisa merasakan gerakan-gerakan halus yang ada di bagian perut bawah, sudah mulai kerasa seru ya, jadi ada efek butterfly-nya. Nah, itu di minggu itu. Oke, lanjut ke minggu 17 sampai 20 di mana sistem pencernaan janin di minggu ini sudah mulai bekerja dengan usus yang khas. Jadi fungsi reproduksi dari ususnya sudah lebih sempurna lagi dan di minggu ini mungkin semakin jelas lagi gerakan bayinya. Jadi dia minggu kanan, minggu kiri, gelasar udah mulai kerasa gitu ya gerakan janin pertamanya. Nah, jadi awalnya terasa guratan lembut, nanti lama-lama kayak diklik-klikin. Dan itulah yang menurut aku saat itu merasa bahwa chemistry antara ibu dan anak menjadi lebih kuat. Ya, rasa sayangnya jadi lebih nambah karena kita benar-benar merasakan adanya gerakan atau kehadiran si jabang bayi. Dan di saat ini juga sudah mulai terlihat baby bump-nya. Oke, lanjut ya. Sekarang masuk ke minggu 21 sampai 24. Berarti di sekitar usia berapa tuh ya? 5 sampai 6 bulan. Nah, di saat ini indera pendengaran janin sudah semakin sensitif loh Bunda. Ya, jadi ketika kita merasa marah atau tiba-tiba terdengar suara dung gitu ya, nanti respon janin juga ikut kaget dia. Kalau kita ajak ngobrol, dia sudah bisa merespon juga karena di sini di minggu 21 sampai 24 organ janin yang semakin matang itu ada telinga, ada paru-parunya. Jadi respon suara-suara bakal lebih terdengar olehnya, kemudian paru-paru juga mulai berkembang dengan sangat pesat. Meskipun ya kalau misalnya nauzubillah lahir di minggu 21 sampai 24, paru-parunya sudah bisa berfungsi tetapi dia belum sepenuhnya siap bernafas di luar rahim ya gitu. Dia sudah ada
belajar untuk melakukan pernafasan menggunakan paru-parunya. Oke. Kemudian masuk ke minggu 25 sampai 27. Jadi minggu 25 sampai 27 itu ini adalah minggu terakhir trimester kedua. Nah, biasanya ini lagi nyaman-nyamannya, lagi enak-enaknya makan. Ya nggak sih? Gitu. Lagi enaknya makan, lagi enaknya pergi-pergian karena perut belum terlalu besar gitu ya. Rasa mual juga udah hilang. Ini masa-masa paling indah kayaknya ya. Gitu. Jadi janin mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan wajahnya juga semakin terbentuk. Kukunya mulai tumbuh. Ya, jadi selain kita bisa melihat apakah tangannya itu lengkap, semua alat indranya lengkap, kukunya udah mulai tumbuh katanya. Dan akhirnya masuklah kita di awal trimester ketiga ya. Jadi pertumbuhan janin selama trimester ketiga ini, minggu 28 sampai minggu ke-40 adalah periode yang penuh penyelesaian persiapan tubuh. Paru-parunya dia semakin sempurna, detak jantungnya juga dia semakin kuat, indera penglihatan, pendengaran, semuanya terbentuk lebih siap lagi ketika dia dilahirkan. Dan inilah beberapa perkembangan yang terjadi di trimester akhir ya. Jadi di minggu ke-28 sampai 31, janin lebih cepat lagi berkembang lebih besar. Apalagi kalau kita senang makan gula, itu cepat banget buat ngegedein janin. Jadi kalau misalnya concern kita sekarang setiap kali USG ke dokter itu adalah berat badan bayi, dan misalnya nih ya berat badan bayinya masih kurang nih Bu, banyakin makan es krim sama susu, cepet ya gedenya ya. Jadi di sini janin terus bertambah besar dan mengisi lebih banyak ruang di rahim. Gitu, paru-paru semakin matang, kemudian juga dia bisa mulai berlatih bernafas menggunakan paru-parunya dengan pernafasan cepat. Kemudian janin juga terus mengumpulkan lemak. Kalau kemarin-kemarin dia lebih fokus untuk organ-organ vitalnya, organ-organ pentingnya. Nah, di minggu 28 sampai 31 ini dia lagi mengumpulkan lemak, makanya dia lebih cepat gendut. Kalau misalnya kita makannya benar-benar fokus sama asupan proteinnya, lemaknya, karbonnya dan segala macam ya, ini bayi bisa jadi gendut. Nah, janin juga dia karena dia semakin gemuk, akhirnya dia merasa lebih nyaman juga karena dia merasa lebih hangat. Nah, lanjut nih ya di minggu ke-32 sampai ke-35. Nah, sekarang janinnya udah semakin membesar dan sebenarnya posturnya, wajahnya itu akan mendekati 95% seperti wajah dia saat ketika dia dilahirkan. Karena lemaknya sudah terbentuk, organ-organnya juga sudah lengkap, dan di sini gerakan janin sudah tidak seaktif lagi daripada minggu-minggu sebelumnya. Karena kan kalau minggu 28 sampai 31 ruang geraknya masih agak luas nih di perut ibunya. Nah, di minggu ke-32 sampai ke-35 karena dia semakin gendut ya, sementara perut ibunya juga punya kapasitas, dia menjadi semakin susah bergerak. Jadi jangan khawatir, yang penting ada pergerakan setiap 1 jam sekali ya. Tolong dicek, klik-klikin, ajak ngobrol gitu kan. Kalau misalnya ada respon, nah dia lagi pengen diajak main sama ibunya. Tapi kalau nggak ada respon, harap hati-hati ya. Kalau misalnya sudah dalam waktu beberapa jam, kemudian janin kita tidak bergerak atau tidak ada respon, nah itu harus aware juga. Nah, jadi di sini kepala bayinya juga sudah mulai, yang awalnya kadang-kadang sebelah sini, kadang-kadang sebelah sini. Nah, di minggu-minggu ini kepala bayi sudah mulai bergerak ke arah bawah untuk mempersiapkan dirinya dilahirkan ke dunia. Nah, dan inilah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu di minggu ke-36 sampai ke-40, di mana kebanyakan janin sudah berada posisi kepalanya di bagian bawah ya, menghadap panggul, posisi kepalanya turun, yang memungkinkan untuk dilakukannya persalinan lebih lancar. Organ-organ tubuh seperti paru-paru, hati, sistem pencernaan dia sudah matang dalam batas yang cukup besar, meskipun ada beberapa organ tetap melakukan perkembangannya setelah lahir. Tapi intinya di usia kehamilan 36 sampai 40, andai bayi itu lahir itu dinyatakan nggak prematur gitu ya, dinyatakan aman. Nah, trimester akhir ini juga biasanya akan disertai dengan tanda-tanda persalinan seperti kontraksi. Nah, kontraksi ini kalau nggak salah sudah aku bahas di video sebelumnya ya, mengenali ciri-ciri kontraksi dan bagaimana kita menghadapinya, itu coba dicek dulu. Nah, udah kayak gitu ada juga beberapa pendarahan, bercak-bercak flek ya, nggak usah khawatir, itu adalah persiapan untuk melahirkan asal tidak pendarahan hebat ya. Kemudian juga akan keluar lendir yang dikenal sebagai lendir pendarahan atau lendir bloody show gitu. Nah, jika teman-teman semuanya atau bunda-bunda mulai mengalami hal ini, nah ini penting ya untuk menghubungi dokter agar mendapatkan panduan apa yang harus dilakukan, apalagi kalau sudah mulai kontraksi.
Biasanya kontraksi terjadi di minggu-minggu ini loh, 36, 37, 38, 39. Nah, harus tahu kapan kontraksi palsu, kapan kontraksi yang benar-benar menandakan si jabang bayi baru lahir. Tapi disclaimer ya, setiap kehamilan dan persalinan itu adalah unik. Jadi, ini adalah gambaran umumnya. Bisa jadi kondisi kehamilan para bunda ada sedikit berbeda. Jadi selalu pantau terus dan konsultasikan kepada dokter kandungan kepercayaan ya. Buat yang sekarang lagi hamil, semoga sampai ke persalinan dalam keadaan sehat walafiat untuk bayi dan ibunya. Semoga video ini bermanfaat. Semangat buat yang masih pejuang garis 2 seperti aku. Dan jangan lupa ya, klik subscribe, kemudian like, share, komen dong mau ngebahas tentang apa lagi atau pengen nanya apa lagi. Oke, jadi maaf ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.